mungkin bukan tidak percaya ya, karena kan sebetulnya kalau dia tanya misalnya ke saya, apakah Tuhan itu ada? Ya sederhananya bisa saya kembalikan pertanyaan itu. Sebelum Anda menanyakan ada atau tidak Tuhan, Anda mempercayai, tidak meyakini tidak ada Tuhan. Pasti dia percaya. Bohong besar ketika ada orang yang mengatakan dia tidak percaya tidak adanya Tuhan. Mungkin dia sedang mencari argumentasi, mencari penguat bahwa masih ada keraguan-raguan dalam dirinya untuk membuktikan dan meyakinkan kepada dirinya bahwa Tuhan itu ada. Saya bisa jawab ini dan mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan bahwa pengetahuan manusia itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama pengetahuan sains, yang kedua pengetahuan filsafat, yang ketiga pengetahuan mistik atau yang suprarasional. Nah, ketika misalnya bagaimana cara membuktikan adanya Tuhan, tentu saya dan siapapun tidak bisa memberikan jawaban secara pengetahuan sains, karena karakteristik dari pengetahuan sains itu harus dapat dibuktikan. Misalnya saya bisa menampilkan Tuhan, kan itu mustahil besar. Bahkan orang-orang di dunia pun akan kewalahan menjawab hal tersebut. Maka pertanyaan seperti itu tidak bisa secara mutlak dijawab oleh pengetahuan sains. Kemudian, apakah bisa dijawab dengan pengetahuan filsafat? Tidak juga bisa, karena pengetahuan filsafat hanya berutak-atik dalam metode berpikir, dalam teknik berpikir, dan semuanya itu hanya sifatnya bisa dugaan, bisa kebenaran orang banyak, dan saya rasa akal manusia pun akan terhenti ketika diminta untuk membuktikan bagaimana adanya Tuhan. Yang ketiga mungkin bisa dengan pengetahuan mistis, dengan pengetahuan yang suprarasional. Manusia bisa mengimani bahwa ada Tuhan itu tanpa perlu dibuktikan dan tanpa perlu dipikirkan. Tetapi dalam hal ini pengetahuan empiris dan pengetahuan filsafat dapat mendukung keimanan tersebut. Misalnya, ya tadi saya contohkan bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, berarti kan pengetahuan empiris yang terlihat ini mendukung argumen untuk keimanan kita meyakini Tuhan. Begitupun dengan pengetahuan filsafat, kita bisa meyakini adanya Tuhan dengan bantuan teknik berpikir. Misalnya kita memikirkan kejadian alam semesta ini bahwa kita berasal dari orang tua kita dari orang tua kita, dan seterusnya hingga manusia pertama. Dan lantas kita bertanya lagi, siapa yang menciptakan manusia pertama? Jadi filsafat akan mendukung apa yang kita imani, apa yang kita yakini terhadap pertanyaan tadi, bagaimana cara membuktikan adanya Tuhan. Ya, pengetahuan manusia itu bisa dibilang sampai, tergantung dari mana. Misalnya kalau dari pengetahuan empiris dikatakan sampai kepada Tuhan, ya mungkin hanya dengan ayat-ayat kauniyah ini, realitas alam semesta ini. Jadi ukurannya ketika dia tahu bahwa Tuhan itu ada melalui alam semesta ini, yaitu ukurannya dia telah sampai pengetahuannya kepada Tuhan. Kalau misalnya secara filsafat, ukurannya ya dia misalnya bisa memiliki metode berpikir yang ujung-ujungnya dia memastikan bahwa Tuhan itu ada, ya dia telah sampai pengetahuannya dari sudut pandang filsafat. Jika sudut pandangnya mistis,
orang tersebut merasakan dengan keimanannya dan itu tidak mungkin terbantahkan oleh orang lain, ya berarti pengetahuan dengan pengetahuan mistisnya itu telah sampai pada apa yang ditanyakan. Jadi tergantung sudut pandangnya masing-masing, dan sudut pandang itu memiliki ukuran-ukuran tersendiri. Ya, kalau misalnya pertanyaannya apakah muslim sama, non muslim sama gitu meyakini hal tersebut, ya sama, karena logikanya kalau misalnya Tuhan itu ada banyak, ya bertempurlah Tuhan di langit sana. Misalnya Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Islam, semuanya pada berkompetisi untuk menyelamatkan makhluk-makhluknya kan. Tidak mungkin ada dualitas dalam satu zat yang maha mutlak. Jadi sebetulnya siapapun dapat merasakan G-spot namanya, titik ketuhanan. Semua orang pasti memiliki titik ketuhanan tersebut. Tinggal ya karena kan gini, setiap orang itu tidak bisa memilih pada mulanya dia akan beragama apa. Yang orang lahir mungkin di barat beragama Kristen, ya dia secara tidak langsung beragama Kristen. Dan kita yang muslim secara tidak langsung beragama muslim karena orang tua kita muslim. Dan semua tidak bisa memilih pada mulanya. Tapi pada kemudian ya kita dengan akal kita mampu seharusnya mencari tahu siapa Tuhan yang layak, siapa Tuhan yang benar-benar logis, benar-benar nyata, benar-benar tidak ada keraguan lagi di sana untuk kita sembah. Ya, Tuhan bisa beragam itu bukan Tuhannya yang beragam, tapi karena manusia memandang Tuhannya sendiri. Ya saya yakini, dan mudah-mudahan semua juga meyakini bahwa Tuhan itu satu. Tiga klasifikasi pengetahuan yang tadi disebutkan itu sebetulnya harus kita pahami betul bahwa ada manusia yang memiliki pengetahuan sains, dan kadangkala dia berkutat dalam kehidupan itu menggunakan pengetahuan sainsnya. Ada juga orang yang berpengetahuan filsafat dan dia berkutat dalam kehidupannya menggunakan pengetahuan filsafat. Ada juga orang yang berpengetahuan mistis dan dia berkutat dalam kehidupannya menggunakan pengetahuan mistis tersebut dalam memandang apapun, dalam memikirkan apapun. Jadi setiap pendapat pasti memiliki tempat, setiap tempat memiliki pendapat. Tinggal bagaimana kita mampu menyatukan, memanunggalkan ketiga kategori pengetahuan tersebut ke dalam diri kita. Karena kita tidak bisa hidup di alam mistis saja, kita tidak bisa hidup di alam pikiran, kita tidak bisa hidup hanya di alam realitas. Ketiga-tiganya adalah satu kesatuan yang ada pada diri kita. Pengetahuan sains kita kembangkan, pengetahuan filsafat terus kita gencarkan, dan pengetahuan mistis ya harus tetap kita lestarikan, karena kesemuanya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.